What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan Ricky Padilla dan selamat datang di kelas Time Out hari ini. Time Out Gang, of course pertama-tama gue harus mengucapkan selamat kepada semua fansnya Argentina yang timnya kemarin sudah menjadi juara Piala Dunia 2022. Gila sih, that was the best game ever sih. Itu adalah game sepak bola yang paling sering pernah gue tonton. Dan Adi Yani pun juga mengakui hal tersebut. Kan gue dia udah nonton game banyak walu. Dan dia bilang ini game yang paling seru sih Tong. Gila serunya sampai habis gak ketebak. Dia bilang gitu. Tapi memang gila sih, gue gak nyesel banget sih untuk bisa kemarin begadang sampai setengah 2 pagi. Lalu juga gue sempet live chat walaupun hanya 60 orang yang mampir, tapi tetap seru banget menurut gue. So once again, thank you semua yang sudah mampir di live chat gue, udah say hi juga. Really appreciate you guys. Tapi sekarang udah no debat guys. No debat. GOAT-nya adalah Messi di sepak bola guys. Dia udah bener completed his World Cup legacy dengan kemarin mencetak 2 gol, lalu juga sebuah gelar juara. So udah no debat, udah ditutup debatnya untuk GOAT sepak bola guys. Lionel Messi is the GOAT man, udah titik. Dan kemarin gue kasih banget sama Mbappe. Si Mbappe udah hat-trick masih kalah ya. Pak gue udah pakai jersinya kemarin ini. Aduh kasihan banget. Tapi Mbappe he's on his way juga to greatness. Gila dia masih umur berapa sih? 23 tahun. Tapi kalau nggak salah udah 12 gol di World Cup. So I think he could be a GOAT too sih nantinya in the future. So once again, congratulations kepada semua fansnya Argentina. Tapi gue penasaran, gue ngakak banget sih. Ini kenapa selebrasinya lompat ke dalam tong sampah guys? Ini kepala duluan yang masuk ke tong sampah itu sakit loh. Jadi kalau ada yang tahu apakah ini tradisi atau pemainnya lagi dikerjain, nanti bisa tulis di comment section di bawah. Tapi yang lebih ngakak lagi adalah ada fansnya Utah Jazz guys. Tiba-tiba nyasar ke lautan fansnya Argentina dan dia pakai t-shirt yang warna kuning neon gitu. Jadi benar menyala dan stood out banget sih. Jadi kelihatan di kamera dan itu akhirnya kenapa dia bisa viral sih. Tapi ngakak masih. Gue mikir ini orang salah stadion, apa salah teleport atau gimana ya. Tapi keren banget sih. Dan itu kalau pakai t-shirtnya Donovan Mitchell sih. Donovan Mitchell pasti seneng banget sih kalau ada orang di Qatar dan viral pakai t-shirtnya dia sih. So that was awesome to see though. Ada fans basket di sana juga. So itu dari World Cup keseruan kita dan kita pasti semua gak ada yang nyesel sih main begadang. Gue yakin banget kita karena terhibur banget dengan game tersebut. Dan time out hari ini, of course kita harus membahas tentang Nikola Jokic yang hari ini triple-double-nya absurd banget guys. Dan dia gila making a case untuk bisa hat-trick MVP tahun ini. Dan of course gue juga punya jagoan baru kayak di Los Angeles Lakers sekarang ini. Dan itu nanti ditunggu aja bahasannya. Dan kira-kira siapa kan bisa tebak? Wah, bisa tulis di comment section jagoan baru gue siapa di Lakers. So itulah dua bahasan utama kita untuk kelas hari ini. Sebelum kita mulai time out hari ini, gue mau say thank you so much guys yang sudah selalu support time out. Gue tahu gue lagi nggak konsisten sekarang ini karena gue juga lagi sibuk untuk ngeliput scrimmage IBL, lalu juga harus spend time dengan istri, and of course juga harus istirahat biar tetap bisa badannya fresh selalu. Jadi semoga kalian akan tetap dukung time out. Nanti akan ada waktunya kalau time out akan konsisten lagi, tenang aja guys. Tapi once again thank you so much for always supporting time out setiap episodenya. Dan kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh lagi, kalian bisa join membership program agar channel ini bisa terus membuat konten dan semoga juga kontennya akan semakin menarik ke depannya. Amin. So, sekarang ini belum ada comment of the day, tidak ada rock and roll, kita akan langsung masuk ke konten time out hari ini. Yang pertama, Devin Booker sejak putus dengan Kendall Jenner ini semakin gacor guys. Gila main meledak dengan season high 58 poin, 6 rebound, 5 assist. Phoenix Suns langsung menang 118-114 atas New Orleans Pelicans. Padahal Phoenix Suns tuh sempat ketinggalan 24 poin. Gue kayak, wah ini sudah bubar nih ketinggalan 24 poin. Apalagi ini kita tadi ada percikan-percikan rivalry antara dua tim ini. Tapi ternyata di babak kedua D-Book bilang, no man, I'm gonna gendong, gue akan gendong tim gue dan comeback man. Gila dia 36 poin main di babak kedua. D-Book was abusing Dyson Daniels. Temen Derrick kasihan banget nih, dibantai sama D-Book. Ini pengalaman ini tidak akan terlupakan untuk Dyson Daniels. Sebenarnya defense-nya bagus menurut gue. Tangannya tuh selalu di depan mukanya si D-Book. Tapi kalau D-Book offense-nya jago aja. Just better offense menurut gue. Jadi ya si Dyson Daniels juga udah nggak bisa ngapa-ngapain aja menurut gue. Dan kalau D-Book udah unconscious kayak kemarin gitu sih, ya udah nggak bisa di stop sama siapapun. Zion pun juga main beberapa kali mencoba untuk menjaga D-Book, tapi dilewatin terus sama D-Book. D-Book juga masih panas nih, anjir ya 360 depan tim gue minggu lalu, nggak gue kasih ampun lu. Dan D-Book main juga sempet nyoba-nyoba tuh di detik-detik akhir, mau nyoba 3 point dari 30 feet, tapi nggak masuk sayangnya ya. Dia bilang pas lagi interview terakhir itu, dia bilang, ya I'm gonna play until the end. Gue tau banget tuh dia sebenarnya pengen balas 360-nya
Zion, tapi sayangnya nggak masuk aja. Tapi man, dia book amazing game di mana dia kemarin juga udah reach 12.000 points. Ini adalah pemain ke-6 paling muda yang bisa reach 12,000 points in the NBA. Dia hanya kalah dari LeBron, KD, Kobe, Melo, dan juga T-Mac. But he is gonna be legendary sih nantinya di NBA. Ya men, gue harapnya sih dua tim ini bisa ketemu lagi nanti ya di NBA Playoff. I think that's gonna be really really fun. Chris Paul mainnya 18 poin dan 8 assist, dan juga terakhir ada 3 point yang cukup krusial di 1 menit terakhir. Dan dari Pelicans, Zion main jadi top scorer dengan 30 poin dan juga 9 assist. Dan dari kemarin lagi, dari game yang kemarin masih ada wasit kemarin yang makin hari makin menjadi di NBA. Ja Morant kemarin kena technical foul saat kayak lagi ngobrol dengan fansnya yang duduk courtside. Si Ja sampai kaget kemarin di ejected, padahal fansnya itu ya sedang ngomong aja dia sama fansnya sendiri sih kemarin sih. Gue juga bingung main nontonin videonya berkali-kali. Ternyata ada fans wanita yang sedang memberikan semangat katanya kepada Ja Morant, dan Ja Morant lagi jawabin juga. Tapi ternyata wasitnya tersinggung dan dia kena ejection. Gue kalau jadi fans itu gue bete sih, dan juga gue kalau jadi fans di OKC yang mau nonton Ja Morant itu juga bete sih, karena udah bayar mahal-mahal. Ja Morant-nya di-ejected sama wasit. Ini harusnya di-refund nih sama NBA tiketnya sih. Tapi ya apalagi main juga game main itu udah gak ada SGA, jadi gue bingung juga mau nonton siapa guys. Dan abis di-ejected, Ja Morant he did something nice so, untuk fansnya, dimana dia FaceTime papanya kasih HP-nya ke fans tersebut untuk ngobrol dengan si Ja. So that was really cool to see sih menurut gue. Tapi kadang-kadang kesel banget ya gue ngeliat NBA itu makin lama makin soft, makin lama kayak makin nggak asik gara-gara diganggu sama wasitnya. Yang main kasih dia ejection namanya John Gobel. Ini adalah wasit yang sama yang kasih si Jason Tatum clapping technical. Kalau kalian ingat beberapa minggu lalu, nih wasitnya harus direview sih. Nggak bisa enggak sih. Kadang-kadang gue penasaran apakah NBA bisa suspend wasit atau enggak ya kalau for a bad call gitu menurut gue. Tapi ya NBA should look into that, karena fans-fans bisa kecewa banget sih kalau mereka udah nabung uang, udah kayak nungguin untuk nonton jagoannya, tapi ternyata jagoannya di-ejected for something stupid sih. And kemarin reportnya, kok gue baca itu katanya si Ja pertama ngomong kasar ke wasit, itu adalah technical pertama. Yang kedua katanya technicalnya itu dikasih gara-gara katanya Ja mempertanyakan integritas wasit, itu katanya begitu. But like I said, just sucks though untuk fans yang ada di OKC. Udah gitu main Memphis kalah lagi dari OKC yang nggak ada SGA, nggak ada Shai, masih kalah loh Memphis 115-109. Kemarin ini mereka dibantai sama Lu Dort 24 poin dan 7 rebound. Isaiah Joe juga big night dengan 23 poin. Padahal main Memphis lagi on roll, Memphis lagi 7 game winning streak, tapi malah dikalahkan sama tim B-nya OKC Thunder. Oke, sekarang kita pindah ke game hari ini. Banyak juga game yang seru-seru hari ini, tapi can you believe it guys, the Orlando Magic is on a 6 game winning streak, man. What the hell is going on? Ini pertama kalinya mereka 6 game winning streak sejak tahun 2019. Hari ini mereka menang 95-92 atas Boston Celtics, dan Boston Celtics nggak ada Jason Tatum hari ini yang ulang tahunnya, dia sedang attend ulang tahunnya si Deuce. Tapi gila man, back to back win for Orlando Magic melawan Boston Celtics. That's big though, on the road dua-duanya. Celtics langsung turun sekarang ini ke posisi kedua Eastern Conference. Padahal dua game ini juga si Franz Wagner mainnya sayur banget sih, nembaknya lagi bau banget, tapi bener-bener gak nyangka sih. I'm like very surprised si Magic bisa menang back to back. A week ago kayaknya Celtics tuh kayak bantai semua orang, kayak bantai Phoenix Suns 40 poin atau berapa gitu. Tapi akhir-akhir ini mereka regress, apalagi shootingnya mereka shootingnya lagi turun banget sih. Tapi ini juga kredit kepada defense-nya pemain-pemain Orlando Magic juga yang sangat hustle banget menurut gue. Shootingnya Celtics hari ini 3 poinnya itu hanya 12 dari 47, di mana itu hanya 25,5%. Dan tadi juga eksekusi offense Celtics sayur banget sih, jelek banget. Grant Williams gila sih, crucial banget kesalahannya dia pertama nggak box out, lalu juga dia pas lagi detik-detik terakhir pas lagi down by 1 itu dia inboundnya salah, dia turnover guys. Jadi itu kenapa hari ini Celtics kalah. Tapi Orlando Magic sejak si Markelle Fultz kembali, itu defense-nya benar bagus sih. Defense-nya naik banget. Markelle udah main 9 kali bersama Magic season ini, dan rekornya sejak Markelle datang itu adalah 6-3. Tapi of course, bintangnya adalah anak Seattle. Seattle in the house. Calon Rookie of the Year, Paolo Banchero, hari ini 31 poin, 6 dari 7, karir high untuk 3 poinnya hari ini, dan juga 6 rebound. Dia tuh
mainnya bener kayak season All Star ya, kayak udah bener All Star yang mature banget dan dia badannya kuat banget sih menurut gue sih. He can move people away, man. Dan Paolo in the last 7 games statsnya luar biasa banget sih. I think he's a lock for Rookie of the Year sih. Dan untungnya gue pegang dia di NBA Fantasy. Dan penasaran sih, tapi besok ini back-to-back game untuk si Magic. Mereka akan ke Atlanta ya besok ini. Penasaran apakah mereka bisa menang atau enggak. So, this team is so much fun to watch though. Ball juga mainnya bagus. Nggak boleh lupa. And of course ada Cole Anthony masih. Jadi, Magic looking good right now. Dan yang nggak looking good adalah Chicago Bulls, man. This franchise, bro, this team is sucks right now. Mereka hari ini masa kemasukan 150 poin sih lawan Timberwolves. Damn, defense-nya kemana itu? Embarrassing loss, malu-maluin banget sih menurut gue sih. Si Zach LaVine kayak tadi ngomong sama wartawan ini juga udah malu banget, kayak udah malas banget. Mereka hari ini kalah 150-126 dari Minnesota Timberwolves. Franchise record poinnya untuk Timberwolves 150 poin. Dan nggak kebayang sih aura ataupun juga suasananya di locker room Chicago Bulls sekarang ini. Ini kekalahan keempat mereka secara beruntun. Rekornya mereka punya 11 dan 18. Man, it's time to blow it up. Blow it up. Just straight, menurut gue harus straight. Kalau nggak DeMar, trade Zach, kalau nggak trade si Vucevic, man. Salah satunya lah, because it's not working. Karena mau pecat pelatihnya nggak bisa. Pelatihnya baru extend kan, setahu gue. Jadi, Billy Donovan is not a good coach, man. I'm just telling you guys, he's not a good coach. Di NBA level. Mungkin kalau college dia jago. Tapi kalau NBA level, I don't think so. But, kata Zach, problemnya adalah effort dan communication. Kata dia, efforts on defense just really, really bad, man. Si DeMar juga say the same thing. Bener-bener nggak ada yang niat untuk jaga. Tadi lu bisa lihat lah, D'Lo beberapa kali open 3 point. Just bener-bener miscommunication aja sih di help defense and pick and roll defense juga nggak konsisten. Nggak bisa jaga garis 3 point juga. Padahal T-Wolves is not a good 3 point shooting team. T-Wolves tuh tembakan 3 pointnya nggak bagus, tapi hari ini dia 24, berapa ya? 24-35 kalau nggak salah ini, atau 38 nih gue nggak kecatat lagi, gue salah lagi, damn. 24-43, oke, 24-43, 53,5% untuk si T-Wolves hari ini, kalau gue salah, maafkan tadi statsnya, ada kehapus, tapi you know it's gonna be a long night though. Saat D'Lo tadi lepas bolanya hampir ke half court, lalu ditembak sama dia, masuk dong di depannya Alex Caruso tadi gue nggak salah ya, untuk beat the shot clock. You know it's gonna be a long night. Abis itu Anthony Edwards juga tadi ada steal, lalu dia buzzer beater 3 point, abis buzzer beater 3 point, dia langsung tos-tosin juga fansnya, dan terakhir dikasih show sedikit lah tadi sama Anthony Edwards dengan a very light windmill lah ya. Ant-Man hari ini played really well, nggak ada Cat kan, sekarang Cat lagi cedera. Ant-Man 37 poin, 11 assist, 7 rebound. D'Lo hari ini 28 poin, 7 dari 10 3 poinnya, 8 assist, dan bos lagi kayak lupa mau sih jaga D'Lo sih. They forgot about D'Angelo Russell, man. D'Angelo Russell is nice, man. He can get buckets. Tapi beberapa kali bisa lihat 3 poinnya itu nggak dikontes sama pemain Bulls sih hari ini sih. Tadi, I think for the Bulls, man, something gotta happen, man. If they wanna make it to the playoff, I think they gotta make a trade sih. So itu dari Bulls melawan Minnesota. Sekarang kita pindah ke 2 tim New York yang lagi on fire, man. Mereka lagi the best team in the NBA. Knicks memiliki the longest active streak sekarang ini dengan 7 game setelah hari ini menang atas Pacers 109-106. Tadi Julius Randle terakhir 6 kali free throw di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangannya Knicks. Randle hari ini 25 poin, 14 rebound, sedangkan Brunson hari ini top scorer dengan 30 poin. Brooklyn Nets, tetangganya mereka juga berhasil menangkan game ke-9 dari 10 game terakhir mereka. Hari ini mereka comeback dan menang atas Detroit Pistons 126-123. KD is on fire right now. Gila, dia tadi 43 poin. Went on crazy run di kuarter ketiga. Itu dalam 3 menit kalau nggak salah dia tadi 20 poin, guys. Casually just pull up 3-point shots against the Detroit Pistons. Tadi kalau nggak salah dia 26 poin, itu adalah karir high-nya dia dalam 1 quarter. Ini main gue baru sadar loh, KD itu udah 34 tahun. Padahal gue ngerasa KD itu masih kayak 30 karena dia mainnya masih jago banget. And the game looks so
easy for him menurut gua sih. Jadi yeah man, tambah efisien aja sih menurut gue kayak di tahun ini. And Kyrie juga tadi had a hot hand, 38 poin untuk Nets. Kyrie been playing really well saat dia udah dilepas sama Nike dan juga udah saat dia fokus sekarang untuk basket. He's been really good though for the Nets. Jadi semoga aja ini akan bagus juga in the long run for the Nets. Tapi tadi ada Jaden Ivey had a nice dunk though on Yuta Watanabe. Tapi itu dia nge-flex, habis itu dia kena technical dong guys. Tapi Ivey jago sih. Ivey hari ini 19 poin. Terus ada fotonya nih di social media. Dia sama Jalen Duren kayak LeBron sama D-Wade ya, mirip-mirip lah, tapi reaksinya keren banget sih, pas banget nih jepretnya si fotografernya sih. Ini akan ikonik sih kalau dua rookie-nya Detroit Pistons ini akan makin jago ke depannya. But that was a really awesome photo though. Oke, sekarang kita pindah ke Jordan Poole yang hari ini karir high dengan 43 poin, and the Warriors menang on the road ketiga kalinya season ini setelah mengalahkan Raptors 126-110. Gue shock banget pas tahu ini adalah career high dan juga pertama kalinya Jordan Poole bisa menyentuh 40 poin. Gue mikir, masa sih Jordan Poole nggak pernah 40 poin? Ternyata bener. Ini pertama kali loh. Gila sih, tapi ini apa yang diharapkan sih sama Golden State Warriors setelah membayar dia 140 juta US dollar. Apalagi Steph Curry lagi out, sangat sayang banget. Steph Curry harus out for at least a month or maybe more nantinya. Jadi offensive load-nya memang harus dikasih ke Jordan Poole, dan Jordan Poole kan kita memang tahu lah ya, dia di project nantinya untuk menggantikan Steph Curry saat dia udah pensiun. Jadi ini saatnya sih, saatnya untuk Jordan Poole menunjukkan kelasnya dia dan juga skills-nya dia. Kita tahu dia banyak banget slander tahun ini, dikata-katain online. Jadi this is the right moment, semoga aja dia bisa keep this up. Menurut gue hari ini seperti biasa lah, gue udah pernah ngomong ini juga, Poole asal dia nggak overthinking, dia nggak over dribbling, asal dia let the game come to him, I think he will be fine sih. Dan yeah man, semoga aja absennya Curry akan menjadi berkah untuk Jordan Poole. Draymond juga playing better hari ini, 17 poin, 9 rebound, dan 5 assist. Clay juga contributed 17 points. Draymond baru main langsung 3 kali 3 point tadi dalam 90 detik kalau nggak salah. Sayang habis itu 3 pointnya nggak ada yang masuk lagi. Oke, sekarang kita pindah ke topik berikutnya. Of course, Thomas Bryant with the two-handed slam tadi untuk membawa Lakers menang 119-117 atas Washington Wizards. Lakers hampir 500 nih guys. Sekarang ini rekornya 13 dan 16, sedangkan Wizards lagi hancur juga. 10 game losing streak sekarang ini. Pas juga tuh tadi Kuzma lagi di LA, kan lagi kenceng-kencengnya tuh rumor kalau Lakers pengen ambil Kuzma balik. Terakhir kayak sengaja dong Kuzma nggak dimasukin 3 poinnya. Tapi fans Lakers jujur hari ini senam jantung sih. That game was really close dan juga seru banget. Dan possession terakhir LeBron dribbling lepas. Gila tuh pasti jantungan semua tuh fans Lakers. Tapi untungnya dia bisa gather lagi bolanya dan langsung oper ke Thomas Bryant yang kosong di bawah ring. Lakers survive their first game without AD. AD asing banget ya, lagi si jago itu, lagi MVP level mainnya, lagi dominan banget. Dia kena cedera ankle atau kakinya lah pokoknya main ini, and will be out at least for a month. Nah AD yang for a month bukan Steph. Tapi yeah man, semoga aja dengan hilangnya AD ini masih bisa lah Lakers memenangkan beberapa game ke depan. Karena gue pengen lihat banget si Lakers in the playoff. Gue gak mau melihat mereka out of the playoff. Tapi TB, of course, Thomas Bryant, efforts-nya luar biasa banget di 2 game terakhir ini. Hari ini dia 16 poin dan juga 10 rebound. That dunk though of the between the leg assist, so beautiful, man. Gila di dunk di depan Porzingis yang who is a very good shot blocker. That was probably like one of the best play hari ini. Tadi dia step up juga di kuarter keempat. Ada beberapa juga 3 point, and he's gonna be huge for the Lakers going forward untuk Lakers. Going forward without AD. Yeah man, auto pick up sih di NBA Fantasy. Semoga aja masih available di tim di league kalian. Kalau masih available, kalian wajib ambil TB sih. And LeBron still the best player tadi dengan 33 poin, 9 assist dan 7 rebound. In year 20 hanya Doncic dan Jokic yang punya game 30 poin at least, 7 rebound, 7 assist, more than LeBron. That is amazing. Si LeBron sih in year 20 still flying high and dunking tuh tadi in the lane. That's just crazy. Sayangnya gue nggak nemu videonya di Instagram. Tapi kalau kalian mau lihat tadi di akhir kuarter keempat, dia tiba-tiba ngedrive langsung di dunk satu tangan tuh. Menurut gue nggak masuk akal sih di year 20. Tapi gue
So, sampai mana nih notes gue nih? Tapi ya man, LeBron, he needs to step up juga sih dengan absennya AD. Dan ya man, he played really well in the last few games juga. Tapi idola baru gue man, di Lakers. Kalian pasti tahu lah, bisa tebak idola baru gue siapa? Yaitu Max Christie. This boy is good. Dia main dari G League ya, dari G League kadang balik lagi ke Lakers. Kayak pengalamannya di G League sangat berharga ya, karena dia solid banget sih. Udah 2 game kemarin waktu lawan Denver, apalagi dia masuk langsung nembak beberapa kali. Hari ini 8 poin, 4 rebound, tapi gue impressed banget sama defense-nya Max Christie is so good. Hari ini kasih assignment berat loh. Harus dikasih assignmentnya langsung jaganya Bradley Beal, one of the best scorer in the NBA. Walaupun tadi Bradley Beal ada beberapa jump shot di depannya Max Christie, tapi menurut gue he did an amazing job. He was there all the time. Saat Bradley Beal lagi mau nembak, he is there. Just love watching him play defense though. Menurut gue dia akan jadi one of the best. Mungkin nggak one of the best lagi, mungkin akan menjadi 3 and D yang bagus nantinya di NBA. Tergantung nanti bagaimana development dan juga progresnya dia. Lakers akan membutuhkan dia sih beberapa game ke depan ini. Karena tadi sayangnya Austin Reeves cedera, lalu juga Lonnie Walker kalau nggak salah juga cedera ankle. So besok lawan Phoenix, gue nggak tahu nih lawan Phoenix mereka punya pemain cukup nggak nih? Karena beberapa kakinya pada sakit semua guys. Tapi Lakers juga lagi bagus ya. Kalau nggak salah menang 3 dari 4 pertandingan terakhirnya mereka. And Bradley Beal in his first game back, dia 29 poin. Kuzma double-double 22 poin dan juga 16 rebound. Tapi juga kita udah tinggal nunggu aja sih kapan si Wizards ini akan dibongkar nantinya. Dan of course, our main topic hari ini, Nikola Jokic, the Joker with an absurd dan juga one of the craziest triple-double menurut gue yang pernah gue lihat. 40 poin, career high 27 rebound, lalu juga 10 assist. Just holy shit bro. Jokic is the first player yang bisa 40 plus poin, 25 plus rebound dan juga 10 plus assist sejak ya you know lah semua rekor ada siapa ya, Mr. Will Chamberlain. Selalu ada dia di semua rekor NBA. Nuggets hari ini menang 119-115 atas Charlotte Hornets. Ini merupakan triple double kelimanya Jokic season ini. Gila sih, tadi udah 24 rebound sebenarnya di kuarter ketiga. Gue berharap dia bisa 30 rebound. Tapi si Jamal Murray, si Jamur, sama si AG, yaitu si Aaron Gordon, keep snatching the rebounds, man. Asem banget sih. Tapi Jokic, man, keep building that strong case untuk hat-trick MVP. Dan semoga Serbia main di Indonesia. Kita tahu Kanada udah akan main di Indonesia. Katanya masih ada chance antara Serbia, Spain, satu lagi siapa? Serbia, Spain, Perancis. 3 ini masih ada chance untuk bisa main di Indonesia salah satunya. Jadi, kok bisa nonton Jokic di Indonesia? Gila, mantap banget guys. Tapi Jokic, man, gila. Dia kelihatannya tuh kayak nggak dominate the game, tapi dia tuh banyak stats sih. Gue bingung sih, kelihatannya tuh bener effortless banget sih. Tadi gue pas lihat 2 pertama Jokic 20 rebound, gue harus double check HP gue. Ini bener gak sih HP gue? Masa halftime udah 20 rebound sih? That's just crazy. Tapi tahun ini kayaknya emang Jokic tuh harus lebih gendong si Nuggets ya. Karena kita tahu Jamal Murray masih belum bisa menemukan top performance-nya dia. Jamal Murray hari ini 2 dari 11 tembakannya walaupun dia 11 assist. Tapi gara-gara Jamal Murray dan juga gara-gara bench-nya Nuggets hari ini, Jokic harus kerja ekstra. Harus main 40 menit karena tadi kekejar skornya guys. Tapi terakhir tadi untungnya Jokic 2 free throw masuk untuk seal the game. Yeah man, Nuggets sih ntar kok udah sehat semua, ntar kok MPJ udah balik sih sebenarnya emang serem banget sih menurut gue. They are very very strong and they could be a contender sih in the Western Conference. Bones masih struggling tapi untungnya hari ini ada KCP 20 poin, AG 19 points and 10 rebounds, and Bruce Brown, man. Bruce Brown has been amazing. Dia 16 poin hari ini. Tapi just for a fun stats, Nuggets 8-0 guys. Saat Christian Brown main 20 plus menit. Jadi mungkin ini kunciannya nih. Mungkin ini kunciannya untuk Nuggets sih. Jadi Mike Malone harus ingat untuk kasih si Christian Brown ini at least 20 menit per game biar bisa keep winning. Man, that was just an amazing game sih. Gue tadi baru lihat highlights si Jokic just very easy man. The game is so easy for him. And that's 8 straight losses untuk si Hornets. Nggak nyangka sih mereka sih jelek ini sih. 7 dari 23 rekornya mereka. Kalau nggak salah pre-season kan gue bilang bahwa Hornets itu bisa masuk playoff ya. Tapi ternyata mereka sayur guys. LaMelo tapi masih jago sih. LaMelo 31 points, 5 rebounds, 5 assists. Gordon Hayward juga udah double-double, 15 poin dan 10 rebounds setelah kemarin ini comeback. Gue penasaran sih Michael Jordan kira-kira akan apain timnya ya. How he gonna fix this team ya. Gue penasaran sih how he gonna fix this team karena
this team not looking good at all sih. So, itulah topik timeout hari ini. Gua akan tunggu semua untuk komentar kalian nanti di bawah. Karena kita akan pindah ke prediction lagi kurang bagus sih anginnya. Tapi besok ada beberapa game yang menarik. Tapi kayak besok Phoenix lah ya, lawan Lakers. Phoenix -8. Kita tahu Phoenix on a roll right now. Devin Booker is on fire. Lakers back to back. Pemainnya beberapa ankle-nya sakit, kakinya sakit. Udah pada tua-tua juga beberapa pemainnya. Jadi hopefully kecapean lah. Mereka harus terbang dulu ke Phoenix hari ini. Jadi semoga aja Phoenix bisa bantai lah besoknya lawan Lakers. So good luck everybody. Dan player of the day udah pasti lah Joker. Siapa lagi bukan Joker ya. 40 points, 27 rebound, 10 assist. Just absurd banget stat line-nya. Dan ya udah pasti kayaknya juga udah hampir pasti akan jadi player of the week juga sih di NBA harusnya minggu ini. So yeah man, just an instant stat line. Lalu juga tim yang menang hari ini atas Charlotte Hornets, and that is why he is our player of the day. So timeout gang, itu dulu untuk timeoutnya hari ini. Semoga kalian mendapatkan banyak informasi baru. And yeah, once again guys, thank you so much guys for always supporting timeout. Thank you banget udah selalu setia. Ditunggu untuk likes-nya, kasih likes dulu guys, kasih likes. Dan juga ditunggu untuk komentar-komentarnya di comment section agar gue bisa dapet comment of the day guys. Komen yang lumayan lucu lah, biar gue bisa pilih nantinya. Tapi once again, really appreciate everybody for the support. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.